11 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tergabung dalam gelombang pertama tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa petang. Dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Jakarta, WNI yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan ini tiba dalam kondisi aman dan sehat. Sementara itu, 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran tersebut juga merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran dari level 2 menjadi level 1. Kini, pemerintah terus berupaya mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran untuk kembali ke Indonesia, karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Alhamdulillah, baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu kita menyambut saudara-saudara kita, warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi. Pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh sedalam 500 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur. Setelah 4 hari pencarian, korban ditemukan lewat pantau udara melalui drone. Untuk penandanya Pak, sudah bikin. Karena nggak ada batu, saya bikinkan dia dari edelweiss yang mati itu, sama kayu. Inilah titik lokasi terjatuhnya WNA asal Brasil, JDSP 27 tahun. Korban jatuh ke jurang sedalam 500 meter di sekitar Cemara Nunggal, arah menuju Segara, anak puncak Gunung Rinjani pada Sabtu 21 Juni lalu. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca ekstrim. Petugas berjibaku melakukan proses evakuasi. 2 pendaki profesional diterjunkan ke jurang sedalam ratusan meter untuk menjangkau korban. Selain itu, 3 helikopter dari Basarnas dan TNI dikerahkan untuk melakukan proses evakuasi. Korban ditemukan kurang lebih di kedalaman 500 meter. Adapun kendala yang kami hadapi selama proses evakuasi ini antara lain medan yang ekstrim atau terjal dan cuaca yang kurang bersahabat seperti kabut yang tebal sehingga jarak pandang kita terbatas. Belum diketahui pasti kondisi korban, namun korban diduga telah meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan proses evakuasi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Berkedok gerai ponsel, seorang pria menjual obat keras ilegal di Depok, Jawa Barat. Aksinya terbongkar setelah polisi menemukan ratusan butir obat keras yang diduga menjadi pemicu aksi kekerasan remaja di kawasan tersebut. Seorang pria berinisial NJ harus berurusan dengan anggota Polsek Cinere, Depok, Jawa Barat karena menjual obat keras ilegal. Pelaku menjual obat terlarang di gerai ponselnya dan meraup untung hingga Rp350.000 per hari. Polisi menangkap pelaku setelah menerima laporan warga yang curiga dengan aktivitasnya. Dalam penggerbekan, polisi menemukan ratusan butir obat terlarang yang sudah dikemas dan siap edar. Pelaku mengaku mendapatkan pasokan obat dari seseorang berinisial BRO yang kini buron. Ironisnya, sebagian besar pembeli adalah kalangan remaja hingga diduga kuat peredaran obat ini menjadi pemicu maraknya aksi kekerasan remaja di kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat. Ranmor yang kemarin kita amankan, dia juga menyuplai obat tramadol ini. Dan dia belinya pun di mana kita tidak tahu, namun karena spesialis, dia menjual kepada orang yang datang saja, dijajakan, dikasih uang, dijual, dijajakan, dikasih uang. Atas perbuatannya, NJ dijerat pasal berlapis tentang kesehatan dan pasal tentang psikotropika dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun pidana penjara atau denda paling banyak Rp5 miliar.
Dari Depok, Jawa Barat, Rizky melaporkan. Pemirsa, oknum anggota Polri diduga menipu pemilik toko helm dengan pembayaran kris palsu di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aksi penipuan tersebut terekam kamera pengawas toko. Seorang pria diduga oknum anggota Polri mendatangi toko helm di kawasan Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia memilih helm seharga Rp380.000, kemudian membayarnya dengan menggunakan kris dan menunjukkan bukti pembayaran kepada karyawan. Bukti itu lalu difoto sebagai tanda transaksi telah dilakukannya. Namun saat pemilik toko memeriksa saldo, tidak ada transaksi yang masuk. Setelah diperiksa, ternyata bukti transfer yang ditujukan adalah hasil dari aplikasi catatan keuangan, bukan aplikasi pembayaran resmi. Pihak toko sempat berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun nomor teleponnya tak pernah aktif. Setelah dia men-scan barcode, itu, lalu menunjukkan bukti transfernya ke karyawan saya, lalu difoto, setelah itu setelah pelaku pergi, saya cek datanya, ternyata itu rekeningnya dapat karena itu dia masuk ke rekening. Korban telah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke polisi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yon Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon siswa SMP N1 Brebes, Jawa Tengah datang ke sekolah sejak subuh untuk mengikuti proses SPMB. Hingga hari kedua, jumlah calon siswa yang mendaftar mencapai 800 orang. Ratusan calon siswa SMPN Negeri 1 Brebes dengan diantar orang tuanya rela datang sejak subuh agar bisa mendaftar sebagai siswa baru. Sebagian calon siswa telah datang pada hari sebelumnya, namun masih ada kekurangan berkas. Mereka datang lebih pagi karena proses pendaftaran dibatasi hingga tengah hari. Sebagian besar orang tua calon siswa lebih memilih pendaftaran dan verifikasi langsung di sekolah meski ada opsi pendaftaran secara daring. Pendaftaran sampai jam 12 biasanya. Jadi kalau kita harus cepat, nanti hari berikutnya lagi. Tapi kan itu pendaftaran kan sudah lewat online ya? Iya. Ini hanya verifikasi. Verifikasi pun di sini 2 kali, Pak. Oh, gitu. Kemarin juga saya sudah di sini. Nah, ini ke sana lagi. Kebanyakan untuk orang tua itu kan pengen anaknya terlayani duluan. Ya. Karena yang daftar itu, mohon maaf, itu luar biasa. Kayak kemarin hari pertama aja hampir 500. Ya. Jadi mereka itu supaya mendapatkan kesempatan yang awal, akhirnya mereka datang sebelum subuh. Antisipasi membludaknya jumlah peminat, pihak sekolah membagikan kupon antrian. Layanan pun dimajukan dari biasanya pukul 8 pagi menjadi pukul 7 pagi. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.